Nah, balik lagi sama gua Batak Kasoy. Gimana teman-teman? Mungkin beberapa dari teman-teman udah nunggu video gua yang kayaknya sempat ke pending beberapa minggu karena kemarin gua ada sedikit urusan yang emang nggak bisa ditinggalin. Nah, sekarang gua mau ngasih tutorial masih nggak jauh-jauh dari yang kemarin. Sekarang gua main di Staple di Steiger Fuse Clapton. Nah, kemarin itu kan gue bikin cuma 2 core. Sekarang gue bikinnya 5 core. Caranya gimana? Langsung aja kita lihat. Basicnya sih masih sama. Nah, cuman untuk mempersingkat waktu, bagian yang si Space Claptonnya kalian bisa lihat di video gue sebelumnya. Di situ udah gue jelasin gimana caranya bikin Space Clapton yang sempurna. Nah, sekarang daripada kita kelamaan, langsung aja kita masuk ke step by stepnya si Steiger Fuse Clapton 5 core. Nah, untuk yang pertama gua siapin si core-nya ini ada 5. Udah gue buat. Core ada 5 udah gue buat. Terus yang pertama itu core disejajarin dulu. Oke, kalau udah sejajar gua pakai wire ukuran 40. Gua pakai wire ukuran 40 yang gua pakai itu untuk ngikat dulu. Oh iya, ini gua untuk si coilnya yang mau gue bikin gua pakai ukuran 5 kali 30. Untuk nge-space nya gue pakai 40 dan final fuse nya juga pakai 40. Kalau udah kita ikat yang 5 tadi jadi 1. Kalau udah diikat kayak gini, nah terus di press dikit biar dia sejajar. Press sedikit biar sejajar, lalu dibuang yang bagian nggak perlunya. Terus yang tadi 5 dimasukin ke ujung cakbor. Dipastikan posisinya center biar mempermudah teman-teman juga. Kalau udah center, nah ini udah kelihatan ada 5. Lalu kita sejajarin lagi satu-satu. Tarik sampai nggak ditarik sih, diurut ya di depannya, dipastiin posnya 5 sejajar. Nah, yang ujung swivel sama kayak kalian bikin 2 core kemarin, disangkutin di swivel. Sangkutin di swivel, lalu diputar. Nah, kita sekarang udah punya 5 coil sejajar, 5 coil, 5 wire sejajar. Oke, kita udah punya 5 wire sejajar. Langkah selanjutnya adalah kita akan fusing si core ini menjadi 1 buah coil. Sekarang si core udah siap, tinggal kita pasang si outernya untuk nge-fuse.
Bagian pertama ini bagian yang paling susah, karena kalian mesti nyari alurnya dulu. Kalau alurnya udah ketemu, langkah selanjutnya lebih mudah sih mestinya. Nah, kuncinya sih kalau bikin steger itu tiap beberapa, bukan senti sih hitungannya kalau steger ya, kalau kayak gini multicore gini, tiap beberapa mili itu kalian mesti berhenti untuk ngeratain core-nya, karena kalau enggak dia numpuk. Nah, yang gue bilang tadi numpuk kan. Nggak numpuk, kalau masih di pertama-tama nggak apa-apa, dilanjutin aja karena kita masih punya sisa yang masih lumayan panjang. Tapi kita mesti ngulang lagi dari tahapannya. Kita cari alurnya lagi. Intinya sih kalau buat multicore SFC ini mesti sabar karena kalau nggak sabar susah juga. Kuncinya sih di ketelitian. Kalau nggak teliti repot. Pokoknya ya mesti sabar karena kalian setiap beberapa mili itu mesti berhenti untuk menjepit. Nah, sama kalau kalian main di atas 5 kayak 10 atau 15 itu lebih repot karena sekali putar sekali jepit, repot banget bikinnya. Ini gue pakai 30-40. Kenapa 30-40? Nah, kenapa gue pakai 30-40? Karena menurut gue 30-40 tuh lebih
lebih enak dilihat ketika udah jadi sih. Nanti sih mesti sabar. Dan prosesnya mungkin akan gue cepetin, karena kalau enggak itu makan waktu banget. Jadi akan tetap gue kasih lihat, tapi mungkin speednya agak gue naikin sedikit. Mic mesti dimatiin nggak? Pos dulu nggak? Oh, nggak apa-apa. Biasa aja. Standar lah. Oke, bentar lagi koilnya kelar, sekitar 1 atau 2 cm lagi kelar. Nanti gue kasih lihat keseluruhannya setelah gue potong. Jadi intinya sih kalau bikin multi core Steiger itu mesti sabar. Terus juga kalau udah ketemu polanya jangan tergesa-gesa, harus bener-bener pelan-pelan dulu. Karena kalau tergesa-gesa, kalau ke skip satu, kalau masih di ujung kayak gue tadi pertama sih masih nggak sakit hati. Kalau udah 5 cm atau 6 cm kan bete. Udah bikin 6 cm terus ada yang ke skip, wah bete sih asli. Kalau nanti misalnya kalian lagi pas nyoba itu kesulitan, bisa tanya-tanya ke gua di komen atau di DM Instagram. Nah cuman pertanyaannya yang masuk akal, karena kalau pertanyaannya sekiranya nggak harus gue jawab ya nggak akan gue jawab. Kalaupun gue jawab nama sakit hati, terus ngadu kalau gue jutek. Lah nanya spek, dia yang mau jualan gue yang suruh mikir, enak aja mikir orang mah tinggal mikir. Kadang-kadang tuh orang itu cuma pengen ngedengar apa yang mereka pengen dengar. Kalau mereka nggak pengen ngedengar itu, dianggapnya orang yang nyampein itu sombong, belagu, jutek atau apalah.
kadang-kadang orangnya juga kagak mikir pertanyaan itu sebenarnya kalau mau sedikit lebih usaha tuh ada, tanpa dia mesti nanya dan nunggu dijawab, ada. Tapi berhubung nanya lebih gampang dan terkesan nggak mikir, kalaupun nggak bisa ntar tinggal nanya lagi ya, kayak capek bos. Nah ini udah jadi. Keseluruhannya kayak begini. Bentar, ini gua beresin rawat gua. Udah pakai sedikit lagi. Ini gua potong. Bang, gua kok bikin alien nge-twist mulu ya? Nah, itu yang bikin nanya gua. Ya, gua juga nge-twist. Di ini 5 port. Twist kan, tapi jadi 5 port dan nggak pusing banget twist, ya tinggal di wrapping aja. Nah sekarang tahap wrapping. Kenapa dipeng-pengin? Biar seru aja. Oke. Sekarang gue mau nge-wrapping si foilnya. Oke, sekarang gue wrapping. Oke, udah gue wrapping. Udah gue bikin kakinya. Ini bagian yang tadi kita skip, potong. Udah bagus gambar kaki. Dan koilnya udah siap terpasang di RDA. Ini gue mau pakai RDA Cosmonaut V2. Cosmonaut V2.
Langkah pertama adalah kita potong kaki koilnya dulu. Kaki koil disesuaikan aja. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Yang penting pas. Cara tahu pasnya gimana bang? Banyak-banyak lah ngulik. Karena ngulik itu menambah pengetahuan kalian. Keras. Oke, kita sudah pasang koilnya. Oke, tadi gue udah jelasin gimana proses bikin si staple fuse Clapton 5 core. Mungkin teman-teman masih pada bingung caranya, kenapa bisa secepat itu, atau kok nggak meleset, atau gimana. Sebenarnya sih yaitu dari pengalaman seringnya kalian latihan, terus juga ketekunan. Kalau misalnya kalian belajar baru sebentar terus udah ngerasa kok gue kagak bisa ya, kok gue nggak yang berhasil ya, sekarang coba deh lu pikirin, Lionel Messi itu belajar main bola seminggu terus langsung dikontrak sama Barcelona kan? Enggak, sampai sekarang dia masih latihan. Terus lu baru belajar beberapa bulan terus gagal, terus nanya kagak dijawab, marah. Situ sehat bos. Nah coba dia pikirin. Terus juga ada beberapa hal-hal konyol sih yang menurut gua sampai ke DM dan gue juga bingung mesti ngejawabnya gimana. Kayak misalnya contohnya, bang, spek alien yang enak gimana sih bang? Bor yang khusus untuk bikin alien kayak gimana sih? Kalau ada bornya gue tahu, gue beli 10, gue jajarin, tinggal jadi itu duit. Kalau gue tahu itu kan dari jam terbang lu, dari pengalaman lu, terus lu nanya spek, lu mungkin nggak lu makan nih di tukang sate apalah gitu, terus lu ke dapur jik, bang
resep apa bumbu satenya pakai apa bang, kalau nggak digorok batang leher lu sama kang satenya. Coba pikirin deh. Gini deh, simpelnya kalian sebelum nanya coba dipikirin lagi, jangan nanya dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru nanya. Orang yang ditanya itu kesel atau enggak gitu loh. Keselnya tuh ya apa ya, pertanyaan lu tuh udah sering banget dijawab, dijelasin, di apa. Kendala cuma satu, males. Tau males? Males itu bibitnya orang-orang bodoh. Nah, tuh. Percuma lu pakai smartphone tapi lu nya stupid people, kan aneh. Kenapa? Gua terlalu ngegas? Enggak lah. Itu biar kalian termotivasi. Banyak kok temen-temen. Boleh ditanyain yang sekarang mungkin udah mulai bisa. Mereka pernah DM ke gua, pernah nanya juga. Apa gue jawab? Enggak. Tapi dia pertanyaannya tuh ya menurut gue tahu lu udah nyoba dan lu gagal. Akhirnya lu nanya caranya gimana, bukan lu nanya speknya gimana. Lu segala bikin alien numpuk bingung, alien nge-twist bingung, alien 2 core-nya gimana, ngitung 1:3 bingung. Terus yang lu bisa cuma jiplak. Ya elah kayak beo. Nah, itu sebenarnya beberapa sentilan sih buat kalian kalau mau belajar. Belajar itu orang yang dimintain tanya atau dimintain tolong untuk jawab pertanyaan kalian itu sangat terbuka. Bahkan teman-teman gue di Kokpun competition team pun kalau ditanya dan itu sifatnya belajar, arahnya belajar, pasti dijawab. Bukan buat nanya spek, karena kalau nanya spek terus nanya hal-hal yang gak penting itu kita juga udah males. Nggak penting dalam artian gini ya, bukannya pertanyaan lu karena lu nggak tahu terus lu tanya sama satu orang dan kita anggap kagak penting. Bukan yang kayak gitu. Nggak penting itu sebenarnya pertanyaan itu udah sering banget dijawab. Kayak yang gue bilang tadi, misalnya alat-alat yang dibutuhin buat jadi seorang coil builder tuh apa aja, itu yang ngejelasin itu udah banyak banget. Bahkan kemarin gue sampai bikin videonya juga beberapa menit, nggak hitungan jam, menit dari gue posting itu di salah satu grup di sosial media. Ada lagi kalian nanya, padahal postingan gue cuman keselang 3 postingan di bawah dia. Segitu malesnya kah orang untuk nge-scroll atau nyari? Lu mau tekun tapi lu dari hal-hal kecil aja udah males gitu loh. Ayolah, kalau emang mau belajar, kita belajar sama-sama, bukan nyontek ya. Ingat, bukan nyontek. Belajar sama nyontek itu beda. Kalau belajar lu cari caranya, kita ngasih jalannya, bukan kita ngasih jawabannya. Sama aja lu langsung minta, bang nomor 2 jawabannya apa bang? Kayak lu kagak mau mikir banget itu. Buat teman-teman yang mungkin kesentil atau tersinggung sama omongan gua yang tadi, itu urusan kalian. Gua sih kagak peduli. Karena apa? Itu untuk kalian juga kok. Kalian jangan males lah, harus rajin. Dan orang-orang yang sukses pun sekarang atau berhasil itu nggak sebulan 2 bulan mereka rintisnya, bertahun-tahun. Ada waktu, tenaga, pikiran yang mereka korbanin untuk mencapai yang mereka mau. Jadi kata-kata gue tolong diserap baik-baik, semoga menjadi acuan buat kalian belajar. Atau lebih bagus lagi kalau kalian jadi termotivasi untuk bisa di atas gue, itu gue lebih seneng. Karena dengan kayak gitu kalian bisa ngebuktiin kalau kalian bisa, bukan ngedumel di belakang. Oke, sekian dari gua, Batak Asoy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi, buat yang mau tahu gimana coil art yang ribet-ribet atau apa, kalian bisa follow di Instagram gua, Batak Asoy, S-nya 2.
Di situ gue sering posting juga beberapa foto yang gue buat ya, bukan gue curi dari orang. Oke, thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.